Hari Minggu yang dinanti-nanti para prakerja pun tiba. Dulu Adi selalu bermalas-malasan di rumah jika hari libur tiba. Tapi semua mulai berubah ketika Adi menjalin hubungan dengan Sinta. Ia layaknya seorang bujang yang hendak mengapeli pacarnya. Seperti halnya pagi ini, selesai sarapan Adi sudah heboh mematut diri di depan cermin. Nea menatap heran pada suaminya yang berdandan rada rapi, berbeda dengan biasanya. Mau kemana kamu, Mas? Kenapa pakai kemeja segala? Tanya Nea penasaran. Mau nganterin ibu kondangan, makanya harus rapi. Sahut Adi yang memang sudah menyiapkan jawaban jika istrinya itu bertanya. Tumben, biasanya ibu pergi bareng bapak, atau kalau gak sama temen sejengnya. Cetus Nea heran. Udahlah, gak usah banyak tanya. Mas mau pergi nganterin ibu. Kamu jangan curiga-curiga jeti istri. Sentak Adi mulai kesal. Padahal dalam hati cukup ketar-ketir kalau istrinya curiga. Jika Nea terus bertanyakan, Adi takut keceplosan. Nea pun menatap memicing pada suaminya itu. Justru pernyataan suaminya yang seperti itu malah membuatnya curiga. Padahal tadi Nea hanya bertanya biasa saja. Adinya malah nyolot tidak jelas. Ngapain kamu natap aku seperti itu? Dengus Adi saat menyadari tatapan istrinya. Enggak, kamu cuma sedikit mencurigakan aja. Sahut Nea dengan tetap memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia tengah dalam mode waspada. Tahu kalau suaminya akan menikah lagi dalam waktu dekat ini. Tapi kapan itu Nea juga tak tahu. Adi malah gelagapan. Juga salah tingkah. Dan itu ditangkap oleh penglihatan kanaya. Nea pun semakin menaruh curiga kepada suaminya tersebut. Apa sih? Orang Mas dia lakuin, apa-apa juga kenapa harus dicurigain? Elak Adi terlihat biasa saja. Adi. Terdengar suara Bu Indah menggelegar memanggil putra pertamanya itu. Ibu udah panggil tuh. Aku tuh gak bohong. Aku diajak ibu nemenin kondangan. Ucap Adi berusaha meyakinkan. Setelahnya Adi pun berlalu keluar. Udah siap kamu? Yuk berangkat. Ujar Bu Indah seraya membetulkan anting hijabnya. Bu Indah berpenampilan glamor. Pun dandannya juga cetar membahak. Jika dibilang mau pergi kondangan pasti orang percaya-percaya saja. Sedangkan Nea diam-diam mengintip dari celah pintu kamarnya. Lalu menajamkan indera pendengarannya. Oh ya udah yuk. Tapi kira-kira kita ke rumah orang tua Sinta naik apa di? Tanya Bu Indah. Orang tua Sinta? Mau ngapain ibu dan Mas Adi ke rumah orang tua Sinta? Ah, atau jangan-jangan. Gumam Nea yang sayup-sayup mendengar perbincangan ibu mertua dan suaminya. Ya naik motor lah Bu. Orang kita punyanya motor Mario. Sahut Adi. Plak. Bu Indah menggeplak lengan putranya tersebut. Aduh Bu, sakit tahu. Kenapa ibu pukul aku sih? Dengus Adi menahan kesal. Lelaki itu juga mengelus-elus lengannya yang terasa panas dan kebas akibat pukulan sang ibu barusan. Ya habis ibu udah dandan cetar membahana begini kita naiknya motor di. Gimana sih? Nanti rambut ibu berantakan dong terkena angin. Sentak Bu Indah kesal. Sika. Orang ibu pakai kerudung begini kok. Gak bakal berantakan lah. Udahlah ayo. Keburu Nea keluar nanti malah jadi ribet. Udahlah di kamar tadi tanya-tanya terus sama Adi. Kesal Adi kemudian segera menyeret ibunya keluar rumah. Takut membuat istrinya semakin curiga. Bu Indah malah misu-misu tidak jelas. Ia kesal karena memakai motor, bukannya mobil. Kenapa gak naik Grabcar aja sih Di? Protes Bu Indah. Mahal atuh Bu. Lagian ini kan cuma mau ke rumahnya Sinta. Cuma sejam juga rumahnya Bu, kenapa harus pakai mobil sih? Malahan kalau pakai mobil lama, lebih cepat pakai motor. Sahut Adi sembari menstater motor Marionya. Wajah Bu Indah masih saja masam. Udah ayo jangan cemberut. Pulangnya nanti ngebakso deh. Bujuk Adi. Bu Indah pun mendengus.
Akhirnya Bu Indah mau juga naik di atas motor Adi. Setelah memastikan ibunya sudah duduk dengan aman di belakangnya, Adi pun segera menarik gasnya menuju rumah Sinta. Tujuan mereka ke rumah Sinta ialah hendak melamar gadis itu. Ah bukan. Hanya sekedar memberitahu. Ini pun hanyalah formalitas saja karena Sinta, kekasihnya itu sudahlah memberitahu ibunya. Sesuai perkataan Adi tadi, hanya 1 jam waktu yang mereka tempuh dan kini mereka telah tiba di halaman rumah orang tua Sinta. Ini rumahnya, Di? Tanya Bu Indah dengan menatap sinis pada rumah kayu di depannya. Sepertinya iya, Bu. Oh itu Sinta. Jadi bener ini rumahnya Sinta, Bu. Sahut Adi kemudian menunjuk Sinta yang terlihat baru keluar dari rumah tersebut. Bu Indah mendengus kesal. Sial sekali dirinya. Kenapa calon istri Adi lagi-lagi orang susah? Dilihat dari bentuk rumahnya pastilah orang tua Sinta susah. Tak beda jauh dari menantu pertamanya. Mas, Bu ayo masuk. Ajak Sinta yang rupanya menghampiri calon suami dan calon mertuanya. Iya Sin, ini juga baru mau masuk. Jawab Adi dengan senyum lebarnya. Terpana dengan kecantikan Sinta. Bu kok diam? Ayo masuk. Bisik Adi pada ibunya. Dengan wajah masam, Bu Indah pun berjalan juga untuk masuk ke dalam rumah calon menantunya. Assalamualaikum. Seru Adi ketika baru masuk. Walau rumahnya kayu ternyata lantainya sudah dikeramik. Batin Bu Indah mengomentari rumah calon menantu barunya. Setelah diperhatikan, rumah ini lebih baik dari rumah kedua orang tuanya Neya. Walau rumah ini dari kayu, tapi papannya dari kayu jati, dalamnya ternyata dicat pakai cat fritur. Terlihat sekali estetiknya kayu jati. Sudah datang Ti, seru ibunya Sinta dengan lari tergopoh-gopoh dari arah belakang. Kemudian menyalimi calon besannya tersebut. Selamat datang Mbak Kyu. Sapa Ibu Sinta. Oh iya. Sahut Bu Indah dengan sedikit menarik garis senyumnya. Monggo-monggo, silahkan duduk. Ucap ibunya Sinta mempersilahkan. Kini mereka semua pun duduk di sebuah kayu jati yang diukir. Ibu Sinta nampak celingak-celinguk dan sesekali menatap arah luar. Sinta keluar dari arah dapur sembari membawa nampan yang berisi minuman dan cemilan ringan, lalu disajikan di atas meja memanjang yang satu set dengan kursi jati tersebut. Monggo silahkan diminum Bu, dan Nak Adi. Ujar Bu Narti, ibunya Sinta. Terima kasih Bu. Adi mengangguk sungkan. Ia dan ibunya pun mulai menyeruput teh hangat yang disajikan Sinta barusan. Jadi begini Bu, apa sampean sudah diberitahu oleh Sinta kalau esok putra saya ini akan menikahi Sinta? Ujar Bu Indah langsung ke intinya. Bu Narti mengangguk. Ya, Sinta anakku sudah memberitahu. Jawab ibunya Sinta. Jadi kami kesini untuk membuktikan keseriusan saya kami. Dan saya juga minta tolong kalau ibunya Sinta melapor pada pihak desa ibu ini, pada Pak RT juga tidak masalah. Dan juga besok tolong panggilkan ustadz setempat untuk menikahkan mereka. Sampeyam juga sudah tahu kan kalau ini hanyalah pernikahan siri. Ujar Bu Indah. Ibunya Sinta dan Sinta saling lirik. Tahu. Seru Bu Narti dengan kepala mengangguk ragu. Nah ya udah, beres semuanya. Jadi besok ya kita laksanakan akad nikahnya di sini. Ujar Bu Indah memastikan. Bu Narti mengangguk ragu. Ia masih menunggu sesuatu. Bu, kenapa resah sih? Tanya Sinta pelan. Itu, mereka kok gak bawa apa-apa ke sini. Jawab Bu Narti juga pelan. Tapi karena jarak mereka berdekatan alhasil Adi dan ibunya juga dengar walau sama. Tenang, sampean gak usah khawatir. Ini ada uang untuk pesan catering, dan juga buat ngasih amplop pada Pak Ustadznya. Bu Indah dengan bangganya menyodorkan sebuah amplop putih ke atas meja. Bu Narti langsung menerimanya. Keningnya mengerit saat merasakan betapa tipisnya amplop tersebut. Jadi sudah selesai ya? Semua sudah disepakati? Seru Bu Indah memberi kode. Oh iya,
Jangan pulang dulu ya, Bu. Tadi Sinta dan Ibu sudah masak spesial buat Ibu dan Mas Adi. Seru Sinta kemudian segera beranjak ke belakang, diikuti oleh ibunya. Ses! Sinta! Itu mereka ngelamar kok gak ngasih cincin atau seserahan apa gitu? Ibu tunggu-tunggu dari tadi kok cuma omongannya yang keluar. Dan apa ini? Seru Bu Narti kemudian mengeluarkan uang dalam amplop dan menghitungnya. Cuma 1 juta? Ujar Bu Narti lumayan syok. Sinta melongok. Masa sih Bu cuma 1 juta? Lah ya ini, coba hitung sendiri. Sinta benar menghitungnya. Benar saja yang buat memesan makanan cuma 1 juta rupiah. Mana cukup uang segini buat pesan catering Sinta? Dengus Bu Narti. Ya udah, nanti kita minta nambah sama mereka, Bu. Ucap Sinta yang juga kecewa. Mereka akhirnya pun keluar dengan membawa hidangan untuk Bu Indah dan juga Adi. Mata Bu Indah berbinar saat banyak lauk disajikan di hadapannya. Ada sayur bening bayam, sayur nangka, ayam goreng, tempe goreng dan juga sambal terasi, lengkap dengan kerupuk udangnya. Ada semangka dan jeruk juga sebagai buahnya. Monggo silahkan dimakan Bu Besan, Bu Narti mempersilahkan. Tanpa tahu malu Bu Indah pun langsung saja makan dengan lahapnya. Bahkan Bu Indah sampai nambah 2 kali. Terima kasih atas jamuannya calon besan. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Sampai jumpa besok. Setelah kenyang Bu Indah pun pamit pulang. Tunggu Bu. Apa sampean gak ada mau memberi sesuatu gitu? Cincin atau seserahan ala lamaran? Dan ini juga uangnya kenapa cuma 1 juta? Harusnya kan 2 atau 3 jutaan Bu. Walau ini cuma nikah siri, setidaknya kami ingin membeli berkatan yang pantas untuk diberikan ke tetangga. Cegah Bu Narti. Sekalian memberitahu unek-uneknya. Pasalnya Bu Indah dan Adi ini datang hanya orang-orang saja. Sama sekali tak membawa buah tangan layaknya orang meminta izin untuk menikahkan putra dan putri mereka.